Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Ilham Bintang Anugrah dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Kali ini aku mau bahas salah satu buku self improvement yang menurut aku beda banget dari yang lain, yaitu yang berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Kalau biasanya buku pengembangan diri isinya tips praktis, buku ini justru ngajak kita kenalan sama filsafat kuno, stoicisme. Nah, gimana caranya filsafat ribuan tahun lalu bisa relevan buat anak muda zaman sekarang? Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu filosofi teras? Jadi gini, filosofi teras ini ngebahas stoicisme, sebuah aliran filsafat dari Yunani Romawi. Intinya, stoicisme ngajarin kita buat fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan dan gak terlalu stres mikirin hal-hal di luar kendali. Simple kan? Tapi justru itu powerful banget. Contoh gampangnya, kita nggak bisa kontrol nilai ujian yang udah keluar, tapi kita bisa kontrol usaha belajar kita buat ujian berikutnya. Kita juga nggak bisa ngatur sikap orang lain, tapi kita bisa ngatur respon kita. Jadi, hidup kita nggak gampang goyah cuma gara-gara hal-hal kecil. Isi buku dan poin penting dari buku Filosofi Teras, yaitu Henry Manampiring menulis buku ini dengan bahasa yang ringan dan relate banget sama kehidupan sehari-hari. Dia bahkan sering kasih contoh dari curhatan anak muda yang overthinking, gampang marah, atau kecewa gara-gara ekspektasi terlalu tinggi. Ada beberapa poin yang menurut aku paling ngena. Yang pertama yaitu overthinking itu capek. Banyak hal yang kita pikirin sebenarnya nggak penting dan di luar kendali. Jadi belajar melepas itu bikin hidup lebih tenang. Yang kedua, ekspektasi berlebihan bikin kecewa. Kita boleh punya mimpi, tapi jangan sampai kebahagiaan kita bergantung total sama hasil. Namun sebaliknya, yaitu fokus saja ke proses. Yang ketiga yaitu kendalikan emosi. Marah itu buang energi. Kalau kita bisa lebih sabar, masalah sering kali lebih gampang selesai. Dan yang terakhir, bahagia itu dari dalam diri, bukan dari validasi orang lain atau hal-hal materi. Nah, ini semua konsep stoicisme, tapi disampaikan dengan bahasa yang gampang banget dipahami. Selanjutnya, kelebihan dari buku Filosofi Teras sendiri, menurut aku, yaitu yang pertama, bukunya berhasil bikin filsafat jadi nggak ribet. Kalau biasanya filsafat identik sama bahasa yang berat, Henry bikin ini gampang dicerna bahkan buat anak SMA. Dan yang kedua, yaitu isinya relevan banget. Masalah yang dibahas tuh deket sama kita, kayak insecure, overthinking, sampai bingung ngadepin masa depan. Jadi pas baca buku ini kayak lagi dikasih solusi praktis, bukan cuma teori kosong. Dan yang ketiga, buku ini bisa bikin kita lebih tenang. Jujur aku pribadi ngerasa setelah baca buku Filosofi Teras, jadi lebih bisa ngontrol emosi dan gak gampang stres sama hal-hal yang kecil. Selanjutnya yaitu kekurangan dari buku Filosofi Teras, yaitu yang pertama, beberapa bagian terasa agak repetitif. Pesan yang sama diulang-ulang, jadi kadang bikin bosan kalau dibaca terburu-buru. Yang kedua, ada beberapa istilah stoicisme yang asing, walaupun dijelasin dengan bahasa sederhana, tapi tetap aja butuh waktu buat mencerna. Jadi, buat orang yang nggak terbiasa baca buku agak serius, mungkin bakal kerasa berat di awal. Dan yang terakhir, walaupun banyak contoh sehari-hari, ada juga beberapa yang lebih nyambung ke orang dewasa dibanding anak SMA ataupun mahasiswa. Jadi kita harus pintar-pintar nyocokin diri kita sama konteks hidup. Oke, secara keseluruhan, Filosofi Teras menurut aku wajib banget buat dibaca di kalangan pelajar SMA. Karena bukan cuma buat yang lagi stres ataupun overthinking, tapi juga buat kita semua yang pengen belajar hidup lebih tenang dan gak gampang kebawa drama. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu review buku aku tentang Filosofi Teras. Kalau kalian pernah baca juga, coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe, biar gak ketinggalan video review buku aku selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.